Kamu sentuhlah diriku dan sentuhlah Dewi. Oke, sudah saya lakukan. Dewi, kamu berdirilah. Para pengawalku, peganglah Dewi. Kenapa? Kenapa harus dipegang? Akan ada energi yang sangat besar, bahkan bisa membuat gempa di dunia. Oke. Sabar ya, Dewi ya. Apa yang harus saya lakukan lagi? Sentuhlah diriku kembali dan sentuhlah perut sang Dewi. Oke. Jadi saya di sini hanya sebagai perantara, teman-teman ya. Saya nggak tahu apa yang dimaksudkan. Sudah. Kamu diam. Kenapa engkau menghisap energiku? Bukan aku yang menghisap, tapi dia yang menghisap. Saya merasa lelah, teman-teman. Nggak tahu.
Masih ada lagi Kanjeng Ratu? Tidak ada. Semua sudah selesai. Sudah selesai? Para pengawalku, kembalilah. Kenapa Sang Dewi begitu lemas? Kenapa Ratu? Apa yang terjadi dengan dia? Dia tidak apa-apa. Tugasku sudah selesai. Aku harus pergi. Baiklah. Terima kasih. Saya nggak tahu ini tujuannya apa dan maksudnya itu apa, saya nggak tahu. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi. Dewi. Astri. Ini lemes banget tuh Kanjeng Ratu. Dewi. Dia tidaklah apa-apa. Yakin? Ya, karena Dewi sedang hamil. Astri. Siapa yang menghamili Dewi? Apakah Raja Angkara murka? Ratu. Dunia gaib tidaklah seperti dunia manusia. Dunia manusia ketika memberi keturunan harus melakukan secara biologis. Dunia gaib tidak membutuhkan itu. Astagfirullah. Apakah dia akan lemah seperti ini? Sampai kapan? Tidak, akan kuberikan kekuatan untuk dia. Oh iya.
Ratu, sejak kapan Dewi ini hamil? Baru saja. Sejak kamu menyentuh perut sang dewi, energimu didorong oleh makhluk Allah tersebut. Dan energimu didorong oleh makhluk Allah yang membuat energi baru. Kehamilan di dunia gaib terbuat dari energi, bukan seperti di dunia nyata kalian. Gak mudeng saya. Jadi maksud Kanjeng Ratu, Dewi hamil dengan cara energi. Terus bayinya keluar itu bagaimana? Dia akan keluar dengan sendirinya tanpa proses melahirkan seperti manusia. Baiklah, saya ikutin aja apa maumu. Saya kembalikan Dewi kepadamu lagi. Tidak. Dewi harus mandiri. Dia harus menjaga dirinya dan menjaga kehamilannya sendiri. Kenapa seperti itu? Biasanya kamu sangat ambisius menjaga dia. Tujuanku sudah selesai menjaga dimensi ini. Tetap ada keturunan baru dari sang dewi. Maka dunia ini akan tetap berlanjut. Oh, jadi tujuanmu hanya menjaga dunia ini saja. Ya, dan saya harus kembali ke istanaku. Di sini ada pasukanku yang akan menjaga. Dan ingatlah, kamu harus kembali ke duniamu. Baik. Ayo Sang Dewi, kita masuk ke lingkaran. Tidak, sang dewi harus tetap di sini. Kenapa? Mas Sevi saja. Dia masih bisa bersama.
Dewi Suci. Karena Dewi Suci bukanlah penjaga tempat ini, melainkan Sang Dewi lah dan keturunannya yang akan menjaga tempat ini. Namun, ingat, Dewi sekarang sudah menjadi Muslim. Kamu bisa menemuinya, tetapi tidak setiap saat. Dan aku beritahu kamu, ketika kamu mati kelak, Dewi akan menemanimu dimanapun kamu berada. Entah kamu ada di surga ataupun di neraka, Dia akan menemanimu seperti istrimu di dunia nyata, karena Dia secara gaib dan secara nyata adalah bagian dari dirimu sekarang. Ingatlah waktu pertama kali kamu menyentuh keningnya dan meneteskan darahmu, itu sudah menjadi bagianmu. Namun tidak diperbuat karena keyakinanmu sangat tinggi menjadi Muslim. Jadi, Sang Dewi harus dijadikan Muslim, supaya di kematianmu kelak, kamu bisa bertemu dengan Dia. Baiklah. Kalau begitu, saya harus pergi. Alhamdulillah. Dewi, saya minta maaf, saya harus nurutin apa yang Kanjeng Ratu katakan. Saya harus kembali ke duniaku, kamu jaga tempat ini. Saya akan berkunjung ke tempat ini tidak setiap saat, karena mungkin ya di dunia nyata saya masih banyak yang harus saya lakukan. Setiap makhluk yang hidup pasti diperuntukkan untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Ya Mas Sevi ya. Jadi kamu jaga diri baik-baik ya. Iya Kakanda, aku berjanji akan menjaga diriku baik-baik. Dan kamu Kakanda, berhati-hatilah, karena setiap langkahmu terdapat bahaya. Dan aku akan menjagamu di kematianmu kelak. Tunggulah aku hingga ajalmu sudah tiba. Ya. Mungkin ini yang dimaksud ya teman-teman ya. Karena ada yang pepatah mengatakan di dunia nanti ketika kita meninggal, kita itu akan dipertemukan dengan 7 ya teman-teman ya. Saya nggak tahu mitos itu benar atau tidak. Yang jelas kita jalani aja.
suka nggak suka kita jalani aja ya, karena kita hidup di dunia untuk bertemu dan berpisah. Karena untuk perpisahan hati saya itu sudah sangat kebal ya teman-teman ya, dari perpisahan dengan orang tua, kakek, semuanya. Jadi kita harus siap dengan konsekuensi. Jadi keadaan yang akan membuat kita menjadi terbiasa. Itu aja sih. Kakanda, sebelum Kakanda pergi, terimalah sujudku. Astagfirullah. Sudah Dewi. Sudah. Maaf ya. Saya harus pergi. Mungkin di dunia nyata saya masih banyak yang harus saya emban. Mudah-mudahan saya bisa melihat kelahiran dari energi yang saya miliki. Maafkan saya harus kembali ke duniaku. Kamu jaga diri baik-baik ya. Saya titip Dewi, kalian jaga dia. Mas Evi siap di lingkaran Mas Evi? Selamat jalan, Kakanda. Ayo Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim.